Hai, kembali lagi di Spookyverse edisi Spooky Story. Yang namanya rumah sakit tentu sudah jadi rahasia umum ya kalau rumah sakit merupakan tempat yang berhantu. Bukan hanya berhantu, tapi tidak sedikit juga rumah sakit yang angker justru karena sejarahnya yang akhirnya jadi urban legend di tempat tersebut. Di cerita kali ini, kita dapat kiriman cerita nih dari teman kita yang kita panggil aja dengan nama Anggi, di mana dia mengalami bertemu dengan sosok urban legend di sebuah rumah sakit ketika Anggi harus menjaga sepupunya yang sedang sakit. Gimana ceritanya? Spookyverse edisi Spooky Story Chapter 8, yuk kita bahas. Aku bakal jelasin dulu latar belakang rumah sakit ini. Rumah sakit ini dibangun di tahun 1887 pada zaman penjajahan Belanda. Dulunya rumah sakit ini dibangun bersamaan dengan fasilitas militer dan fasilitas lainnya. Terlihat dari lokasi rumah sakit ini sekarang, berdekatan banget dengan stasiun kereta dan beberapa fasilitas umum lainnya. Jadi, dulunya rumah sakit ini memang digunakan khusus oleh tentara Belanda yang kalau pulang perang dan luka-luka, dibawa dan dirawatlah di rumah sakit ini. Dan memang tahun 1800-an itu kota ini memang sedang dikuasai oleh Belanda kan, di mana kota itu dulunya dikembangkan memang untuk pusat militer waktu itu. Jadi mungkin kalian bisa kebayang ya bangunannya setua apa, karena memang sampai sekarang bangunan rumah sakitnya masih menggunakan bangunan yang lama. Kalau kalian lewat dari depan rumah sakit ini, kalian pasti bakal notice kalau bangunannya memang bangunan lama dengan desain yang sangat jadul. Nah, kita balik lagi ke cerita Anggi. Waktu itu sekitar tahun 2014, sepupu Anggi masuk rumah sakit karena terkena DBD yang mengharuskan dia dirawat. Kita panggil saja namanya Rizky. Waktu itu kebetulan Anggi dan Rizky ini baru aja lulus SMK. Lagi menikmati waktu nganggur tuh mereka. Jadi ketika Rizky kebetulan sakit, Anggi diamanahkan oleh orang tua Rizky untuk menjaga Rizky di rumah sakit karena orang tua Rizky memang harus bekerja kan. Akhirnya Rizky dirawatlah di rumah sakit dijaga oleh Anggi. Hari pertama masih normal. Malam itu Anggi karena belum ngantuk akhirnya dia duduklah di kursi depan ruangan sambil ngerokok. Pas lagi asik-asik gitu dia tiba-tiba ngeliat ada seorang perawat tapi berwajah bule gitu. Di situ dia agak aneh ya karena jarang banget kan ada perawat yang bule. Tapi malam itu Anggi nggak ambil pusing, dia masuk ke ruangan kemudian tidur. Besokannya seperti biasa lah, pagi-pagi perawat datang untuk cek infus Rizky. Nah di situ Anggi nanyalah ke perawat ini, apakah ada perawat yang bule di sana? Kakak perawatnya ini sempat terdiam sebentar kemudian menjawab kalau di sana nggak ada perawat yang bule. Pas Anggi mau jelasin apa yang dia lihat tadi malam ke kakak perawat ini, tapi kakak perawat ini seolah mengalihkan pembicaraan kemudian pamit dari situ. Udahlah tuh, nggak diperpanjang sama Anggi. Malam kedua sekitar tengah malam, Anggi dan Rizky terbangun karena ada dokter dan perawat yang datang untuk ngecek. Waktu itu sekitar jam 2-an gitu kata Anggi. Dokter ini memiliki perawatan yang tinggi tegap, berwajah bule bersama dengan perawat yang berwajah bule juga. Rizky disuntik oleh dokter dan perawat ini memberikan obat kepada Anggi untuk diberikan kepada Rizky nanti. Di situ Anggi sempat ngajak ngobrol si dokter dan perawat ini sambil ngasih tahu kalau infus Rizky hampir habis. Digantilah sama perawat dan dokternya. Tapi anehnya di situ dokter dan perawat ini tuh tidak menggubris Anggi sama sekali. Mereka sibuk mengganti infus Anggi. Karena dicuekin gitu, akhirnya Anggi nggak ambil pusing dan tidur lagi lah dia. Gak berselang lama, tiba-tiba Anggi terbangun lagi karena ada kakak perawat yang sedang ngecek kondisi Rizky. Tapi kali ini kakak perawatnya wajahnya pribumi bukan bule. Di situ Anggi bilang lah ke suster ini, loh sus, kok diganti infusnya? Tadi kan habis diganti sama dokter, kata Anggi. Dokter mana, A? Ini saya baru mau ngeganti infusnya, ini kosong, kata kakak perawatnya. Ada sus, tadi dokter sama kakak perawatnya yang bule barusan ganti infusnya, dikasih obat juga kok, kata Anggi. Sambil meraba-raba sakunya, tempat di mana dia memasukkan obat yang diberikan oleh suster bule tadi. Rizky juga ikut menjelaskan keberadaan dokter dan suster tadi. Di situ dia baru nyadar. Tadi ketika dia disuntik, dia tidak merasakan apapun, bahkan bekas suntikannya pun gak ada. Yang namanya disuntik kan pasti kayak ada rasa seperti digigit semut lah ya minimal. Tapi Rizky baru nyadar di situ kalau dia tuh gak ada ngerasa itu sama sekali. Kakak perawat yang sedari tadi sibuk mengganti infus akhirnya bilanglah ke mereka, di sini nggak ada dokter atau perawat yang bule, A, sambil bersihin botol infus yang kosong dan pamit dari situ. Syok kan mereka, karena memang pas dicek obat yang dikasih sama suster tadi tuh nggak ketemu. Infusnya juga bener-bener habis, berarti memang nggak diganti sama sekali kan? Mau dibilang halu, tapi mereka berdua sama-sama ngeliat si dokter sama perawat yang tadi.
Malam itu mereka nggak bisa tidur kan, karena udah parno banget sama kejadian barusan. Mereka baru bisa tidur lagi setelah azan subuh berkumandang. Paginya seperti biasa lah, jadwal perawat buat ngecek Rizky sekalian ngasih obat dan ngecek infusnya kan, sambil ngasih sarapan. Sempat ngobrol juga lah mereka sama perawat ini. Karena penasaran, Anggi nanya lagi ke perawat ini soal perawat dan dokter yang berwajah bule. Perawatnya kaget terus tiba-tiba wajahnya pucat. Dia bilang kalau nggak ada perawat atau dokter bule dan perawat ini langsung mengalihkan pembicaraan mereka gitulah. Nggak lama perawatnya buru-buru pergi tuh. Singkat cerita, karena di situ Anggi belum sarapan, pergilah dia keluar rumah sakit untuk beli sarapan. Di luar rumah sakit banyak yang jualan kan, Anggi milih buat sarapan bubur ayam yang jualan di pinggir jalan deket rumah sakit ini. Anggi pesen bubur, pas mamangnya lagi siapin buburnya, iseng lah Anggi nanya-nanya. Biasalah basa-basi, nanya bukanya dari jam berapa, bukanya sejak kapan. Nah, si mamang ini ceritalah kalau dia ternyata udah jualan bubur ayam di situ sejak tahun 2000-an gitulah. Udah lama banget kan? Di situ Anggi inisiatif lah nanya-nanya tentang si perawat dan dokter bule yang tadi malam dia lihat. Pas mamangnya denger cerita Anggi, mamangnya cuma senyum dan bilang, "Oh, ketemu juga ya, A? Itu mah emang penghuni rumah sakit ini, A. Ceritanya sering saya dengar karena saya udah lebih dari 10 tahun jualan di sini. Cerita orang rata-rata ketemu dua sosok itu." Kagetlah Anggi di situ. Gak nyangka juga dia kalau ternyata dia ketemu sama sosok legend rumah sakit ini. Terus Anggi nanya lagi, "Loh, Mang, emang dulunya mereka siapa? Kok bisa meninggal di sini?" Terus mamangnya jawab, "Sebenarnya nggak tahu pasti ya, A, meninggalnya gimana. Yang pasti dulunya rumah sakit ini dibangun pas zaman penjajahan Belanda, A. Dipakai buat ngerawat tentara-tentara dulu. Katanya mah, dulu emang dokter sama perawat di sini. Nggak tahu juga persis mulai muncul sosok-sosok itu kapan, yang pasti mah udah lama pisan." "Maksudnya bukan orang gitu, Mang?" tanya Anggi. "Ya, A, katanya mah udah jadi penghuni legend lah di rumah sakit ini. Udah banyak juga cerita-cerita yang Mamang denger tentang orang-orang yang ketemu sama sosok itu. Sampai sekarang juga masih banyak ceritanya, A," lanjut si Mamang. "Kemarin malam saya lihat ada perempuan bule juga, Mang. Pas banget lagi ngerokok depan ruang rawat. Apa yang itu ya, Mang?" tanya Anggi lagi. "Nah itu, A, rata-rata orang yang ngelihat sosok itu begitu. Suka jalan-jalan di koridor. Kadang bareng sama dokternya kayak ngecek pasien ganti infus. Masih banyak lah. Nanti pas dicek, infusnya nggak diganti. Tapi katanya mah nggak ganggu kok. Cuma gitu-gitu doang gangguannya mah," lanjut si Mamang. Di situ Anggi mikir lah kan, berarti yang tadi malam perempuan bule yang dia lihat itu dan dokter sama perawat yang datang tengah malam itu berarti bukan manusia dong. Pantesan pas ditanya ke perawat jaga pada bilang gak ada petugas yang bule. Mulai merinding lah si Anggi di situ. Setelah beli bubur ayam, baliklah ke ruang rawat. Di situ ada Rizky yang lagi sarapan. Di kamar itu ada beberapa ranjang kosong. Ranjang Rizky ini tepat di sebelah pinggir, dekat dengan pintu keluar. Di situ Rizky bilang, "Gi, itu tadi ada pasien masuk, ranjangnya yang paling belakang tuh. Baru masuk tadi." Sambil nunjuk ke ranjang yang paling pinggir yang kebetulan ketutup tirai. Terus Anggi jawab, "Ya lumayan atuh, kita jadi gak sepi ntar malam." Mereka sambil sarapan, sambil ngobrol-ngobrol pelan tuh. Menjelang siang, Anggi tiba-tiba pengen ke kamar mandi, di mana kamar mandi ini letaknya paling belakang tepat sebelah ranjang yang tertutup tirai tadi. Anggi lewat, masuk ke kamar mandi, selesai terus keluar lagi dia dari kamar mandi. Anggi ngelewatin ranjang itu dan otomatis dia ngeliat ke arah ranjang itu. Anggi masih jalan santai, duduk di kursi sebelah ranjang Rizky. Dia ngeh lah kalau ranjang tadi kosong. Anggi langsung ngomong lah ke Rizky, "Ki, bukannya tadi kamu bilang ada pasien baru masuk? Kok gak ada orang?" tanya Anggi. "Ada, Nggi, tadi masuk kok. Sama satu orang yang jaga, itu buktinya tirainya ketutup." "Tadi pagi kan kebuka tirainya," jawab Rizky. Mereka sempat berdebat tuh di situ, karena Anggi yakin banget kalau kasur paling pinggir itu kosong. Sementara Rizky yakin banget kalau kasur itu ada orangnya. Karena tadi pagi pas Anggi beli sarapan, ada pasien masuk ke ruangan itu pakai kursi roda, didorong sama satu orang juga. Jadi ada dua orang tuh yang masuk. Bahkan saat setelah masuk dan naik ranjang itu, di situ mereka masih sempat nutup tirai ranjangnya. Akhirnya, karena penasaran banget kan, mereka berdua memutuskan untuk ngecek langsung ke ranjang yang ketutup tirai itu. Berjalanlah mereka pelan-pelan sampai ke sisi ranjang, terus dalam hitungan ketiga tirainya disingkap sama Anggi, dan ternyata nggak ada orang di sana. Merinding sekaligus panik,
Rizky lemas banget di situ sampai hampir jatuh. Untungnya dia pegang tiang gantungan infus kan, jadi jalanlah dia pelan ke arah kasurnya. Padahal waktu itu masih siang, tapi situasinya jadi hening banget. Pas dokter ngecek kondisi Rizky, dia malah minta pulang hari itu juga. Tapi sayangnya masih belum diperbolehkan pulang tuh sama dokter. Setelah dicek dokter, diizinkan pulanglah Rizky, tapi pulangnya besok harinya. Mereka berdua nyalain TV lah di situ sambil ngobrol-ngobrol biar nggak takut banget kan. Tapi kok rasanya waktu lama banget, masuk ke sore, terus malam. Mereka cuma bisa berharap semoga sosok-sosok penunggu legend itu nggak datang lagi. Untungnya malam itu nggak ada gangguan lagi ya. Akhirnya pagi setelah cabut infus, siangnya Rizky udah bisa pulang. Setelah kejadian itu, Anggi jadi sering update lah tentang pengalaman horor orang-orang dan rata-rata ketemunya dengan sosok dokter dan perawat bule itu. Perawakannya tinggi tegap dan berwajah bule Belanda. Dan perawatnya juga sama. Bertubuh tinggi, cantik, berwajah bule Belanda juga. Dan masih ada juga cerita tentang bangsal ke-13 yang katanya nggak kalah serem juga guys. Tapi kalau cerita bangsal 13 kayaknya kita pisah aja ya di konten selanjutnya. Kalau kalian tahu rumah sakitnya kayaknya udah nggak heran lagi ya, karena memang terkenal banget. Ditambah lagi bangunannya memang udah berdiri sejak tahun 1800-an dan masih beroperasi sampai sekarang. Gimana menurut kalian? Apa kalian punya pengalaman horor di rumah sakit juga? Kalian bisa banget bagiin cerita kalian di kolom komentar. Makasih banyak buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe supaya kalian bisa dapat updatean Spookyverse lainnya. Sampai ketemu di Spookyverse edisi Spooky Story chapter selanjutnya. Bye!